Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Kembali ke kota Liangzhou, di balai pemerintah yang masih dalam pembangunan ulang, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dipersenjatai sampai mati, mengelilingi ruang rahasia berbentuk bulat. Dibandingkan dengan aula lain, ruang rahasia selebar ratusan meter ini bahkan bisa dihitung kecil. Sebuah meja logam berbentuk bulat ditempatkan di tengah ruangan, dengan 12 kursi berlengan besar yang dibuat dengan indah berdiri di sekelilingnya. Ye Moloye dan 11 kaisar lainnya yang berkuasa duduk di kursi berlengan itu dengan wajah muram, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, Fan Hai, yang terbungkus dengan kekuatan kematian yang kuat, tiba-tiba mulai berbicara. Suaranya yang bernada tinggi terdengar seperti tusuk baja yang tajam, dengan keras memecah kesunyian di dalam ruangan. Senjata tertinggi, kekuatan itu pasti dari senjata tertinggi. Selain itu pada level yang bahkan lebih tinggi daripada pembunuhan darah dari bulan darah, yang dulu kita miliki. Pembunuhan darah hanya pada level Doom, dan itu antik. Tapi yang ini, apakah itu pada tingkat keabadian? Atau keabadian? Mengucapkan kata keabadian, Fan Hai tanpa sadar meringkuk tubuhnya. Dengan kata keabadian, dia bahkan mulai gemetar. Api hijau yang menyala di matanya menyusut menjadi ujung jarum. Tidak sulit untuk mengatakan betapa gugupnya, dan bahkan ketakutan dia. Di Yanluo tiba-tiba melemparkan pukulan ke meja logam bundar di depannya. Dong! Sejumlah besar simbol mantra meledak dari meja, berkilau dengan cahaya berapi-api yang terang. Di Yanluo telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pukulan ini. Terlepas dari semua simbol mantra yang menutupi meja dengan tebal, dia masih berhasil memasang penyok sedalam 3 inci berbentuk kepalan tangan di atasnya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda bercanda? Senjata tertinggi tingkat abadi, berapa biayanya? Berapa banyak dunia yang akan terkuras, dan berapa banyak tenaga dan sumber daya material yang akan dikonsumsi untuk menghasilkan satu senjata tertinggi tingkat abadi? Adapun senjata tertinggi tingkat abadi, haha. Haha, siapa di antara Anda yang pernah melihat satu dengan mata kepala sendiri? Itu legenda, saudara-saudaraku terkasih dan saudara perempuan. Itu hanya legenda, Anda tahu. Kembali ke kampung halaman kita, kekuatan besar mana yang masih bisa memiliki sumber daya yang cukup untuk memungkinkan mereka membeli senjata tertinggi tingkat abadi? Sekali lagi, ruang rahasia terasa sunyi yang mematikan. Beberapa saat kemudian, seorang kaisar yang berkuasa, yang tampak seperti bayangan kabur, bergumam dengan suara yang dalam, "Orang-orang, di dunia primitif dan barbar ini, kami adalah dominator dari dinasti Yu. Kami berdiri tinggi di atas masa, dan peradaban kami jauh lebih maju daripada orang-orang barbar bodoh yang rendah itu. Kami membangun kota-kota yang megah dan kastil yang indah. Kita berada di atas-atas, menikmati hidup kita. Kami menghargai seni, kami mengadakan semua jenis pesta kelas atas, dan kami melakukan apapun yang kami inginkan untuk menikmati hidup kami yang panjang dan elegan, seperti bangsawan sejati. Namun, kita tidak akan pernah melupakan asal-usul kita yang sebenarnya." Kaisar yang berkuasa ini merendahkan suaranya, nadanya dipenuhi dengan misteri yang tak terlukiskan saat dia melanjutkan, "Di dunia ini, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Kami memiliki kekuatan terbesar, kami mengendalikan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan kehormatan dan aib mereka. Tapi kita harus mengingat tempat kita berasal, tempat di mana nenek moyang kita tinggal. Keluarga kita, nenek moyang kita, mereka hanyalah makhluk tingkat bawah di dunia yang kuat, mengerikan, ketat dan tanpa ampun itu, dunia yang besar itu. Nenek moyang kita adalah sekelompok bangsawan miskin, pembudidaya tunawisma di gelandangan, bahkan tahanan dan tahanan yang diasingkan menunggu eksekusi, seniman kelas rendah, atau pelacur rendahan. Orang-orang itu datang ke alam yang belum tersentuh ini dengan secercah harapan terakhir, dan untungnya, mereka menemukan dunia Pangu. Dunia Pangu yang primitif dan liar, dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, budak, dan 3.000 dunia yang terlihat samar-samar mengelilingi dunia ini. Dengan mengeksploitasi sumber daya dunia ini dan memperbudak orang-orang di dunia ini,
nenek moyang kita membangun pangkalan di dunia Pangu, secara bertahap mencapai 3.000 dunia di sekitarnya dan mencapai kekuatan besar dan kekayaan yang tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan kampung halaman kami mulai bangkit dan berkembang lagi, secara bertahap mencapai kekuatan dan kekuatan yang lebih besar, karena sumber daya yang dikirim kembali oleh orang-orang yang beruntung di dunia Pangu. Namun, kita harus tahu bahwa di luar kita adalah keluarga kuat sejati, makhluk abadi sejati. Mereka adalah dominator dunia yang kuat dan mengerikan itu. Menghadapi mereka, kami tidak lain adalah serangga yang gemetar. Sebelum mereka memperhatikan kita masih bisa memiliki apa yang kita miliki di dunia Pangu, untuk diri kita sendiri. Tetapi setelah mereka memusatkan perhatian mereka pada kita, apa yang akan terjadi pada kita? Bisakah kita benar-benar memastikan keselamatan kita sendiri dengan berbohong dan menyembunyikan? Jangan menebak niat dan tujuan mereka dengan jangkauan pengetahuan kita yang sempit. Jangan mencoba mengukur kemampuan mereka dengan ketidaktahuan kami. Jangan pernah berpikir untuk mencapai kemahakuasaan mereka dengan kebodohan kita. Yemo Loye akhirnya tidak tahan mendengarkan semua ini. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan beberapa kata, "Tuan Jialumin, apa yang ingin kamu katakan?" Jialumin adalah kaisar yang berkuasa di bulan Meraj. Pada saat ini, sosoknya berubah menjadi lebih kabur dan kabur, sementara dia melanjutkan dengan suara yang dalam dan menakutkan itu, "Kekuatan itu, kita semua merasakannya, kejam dan menakutkan, merusak, melahap. Kekuatan matahari gelap, kita semua bisa merasakannya. Itulah kekuatan matahari gelap." Di Xian Luo berdiri, menopang tubuhnya sendiri dengan sepasang tinjunya menempel di meja logam. Dia memandang Jialumin dan berkata dengan suara yang dalam, "Jialou, saudaraku, apakah kamu mengatakan bahwa wanita ini, Yemo Loye, telah mengkhianati kita?" Yemo Loye segera berdiri dan menggeram dengan kasar, "Apakah kamu mencoba memulai perang antara 12 keluarga kita? Jangan lupakan sumpah suci aliansi yang dibuat nenek moyang kita ketika mereka menemukan dunia Pangu. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya." Di Xian Luo menjilat bibirnya sendiri, lalu melirik wajah cantik Yemo Loye dengan serakah, dan berkata, "Mengkhianati atau tidak, kamu tidak bisa mengatakannya begitu saja. Saya punya saran, bahwa Yemo Luo harus bekerja sama dengan kami untuk pemeriksaan, dan selama periode ini, dia harus berada di bawah pengawasan seseorang yang dapat diandalkan." Fan Hai tertawa dengan suara yang sangat dingin dan menyeramkan, "Kamu tidak menyarankan bahwa kamu adalah orang yang dapat diandalkan, kan?" "Oh, ayolah, cukup," kata suara yang kuat dan dalam, "kita menghadapi krisis, jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting itu." Sosok ekstra tinggi dan kokoh, berwarna merah berdiri. Menepuk meja logam dengan keras dan berkata, "Aku, Pijinu, percaya bahwa Yemo Loye tidak akan pernah melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Kita harus menggabungkan kekuatan kita dan berjuang melawan krisis ini bersama-sama." Pijinu bertepuk tangan, lalu berkata dengan keras, "Dengan nama bulan merah, saya sarankan, kita memanggil kembali semua pasukan kita di 12 dunia baru, dan bersiap untuk perang dengan semua kekuatan kita. Saya berharap kita berdua-belas dapat tahu bahwa hanya kita yang menjadi sekutu sejati kita." Yemo Loye mengangkat tangan kanannya yang pertama dan menawab, "Saya setuju." Di Xian Luo memandang Pijinu dengan sedikit ketakutan, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya, "Saya setuju." "Pijinu, demi Anda." Fan Hai dan Jialumin saling melirik, lalu kedua orang yang gelap dan dingin ini mengangkat tangan kanan mereka bersama-sama. Segera, kaisar lain semua mengangkat tangan kanan mereka, satu demi satu. Dunia Panjia, lingkaran cahaya putih besar tergantung di langit. Dari lingkaran cahaya selebar 100 mil itu, prajurit klan Jia yang tak terhitung jumlahnya dipersenjatai dengan baju besi berat dan tombak panjang menginjak pelat logam dan turun. Logam murni, bersinar indah, kapal perang besar terbang keluar dari lingkaran cahaya. Prajurit jenis gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi ringan, dan budak non-manusia dengan baju besi kulit setengah tubuh berdiri di kapal perang ini, dengan mata mereka tertuju pada dunia Panjia, dunia air ini. Kapal perang logam terus mendarat di permukaan air, dan mengikuti geraman prajurit jenis gelap, para prajurit non-manusia yang tampak aneh itu segera mulai bekerja.
Rantai logam setebal tangki air dilemparkan keluar dari kedua sisi setiap kapal perang, saat formasi sihir bersinar menyilaukan di kapal yang tak terhitung jumlahnya. Rantai logam tebal itu secara akurat terbang ke formasi sihir itu, menyebabkan serangkaian denang yang keras. Kunci yang dirancang dengan indah mengamankan rantai itu dengan erat, menghubungkan kapal perang logam itu, dan dengan cepat membentuk tembok besar logam. 4.000 kapal perang logam membentuk persegi, dan setelah semua kapal perang terhubung, benteng terapung seluas puluhan mil persegi perlahan turun dari lingkaran cahaya. 1 benteng, 2 benteng, 3 benteng. Tidak lama kemudian, seluruh 36 benteng terapung logam turun dari langit dan mendarat di permukaan air. Mereka mengangkat ombak besar dan menyebabkan ledakan teredam seperti guntur. Disi Yanmo, yang bertanggung jawab atas misi penaklukan dunia baru dari keluarga Disi ini, berdiri di menara pengawas tertinggi dari benteng terapung. Dia mengerutkan kening, melihat sekeliling dan berkata, "Murni, dunia air. Sederhana, tapi risikonya lebih rendah daripada dunia besar yang rumit itu, setidaknya 300%. Menjentikkan jarinya ke langit, bola besar tenaga air murni dengan cepat berkumpul di jarinya, segera mengembun menjadi potongan kristal polihedral. Disi Yanmo meletakkan potongan kristal seukuran kacang ini di bawah hidungnya dan mengendus, langsung menunjukkan kegembiraan liar di wajahnya, tanpa kotoran, kekuatan air di dunia ini sangat murni. Bulan darah besar, bahkan tidak ada sebutir debu yang ada di udara. Dunia yang begitu murni, jika ada tambang kristal air. Rantai besar meraung keluar dari setiap tepi benteng terapung, mencapai benteng di sebelahnya. Benteng-benteng ini terhubung satu sama lain, kemudian ke kapal perang di sekitarnya, dan segera, 36 benteng terapung dan 4.000 kapal perang logam membentuk rangka logam berbentuk persegi yang luar biasa. Master klan Xiu berjalan keluar dari benteng itu dan melemparkan banyak bola logam, yang tertutup tebal dengan simbol mantra yang rumit. Bola-bola logam ini mengembang dengan cepat bersama dengan suara benturan logam yang tajam, dengan cepat berubah menjadi papan logam persegi selebar 300 meter, berdentang keras satu sama lain sambil jatuh dari langit. Belenggu ada di bawah setiap papan logam, saling terkait erat dan memungkinkannya cocok dengan sempurna. Saat papan logam ini mendarat di permukaan air, ruang antara benteng terapung dan kapal perang logam berubah menjadi tanah yang diaspal oleh papan logam. Setelah itu, prajurit dan budak yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berjalan keluar dan mulai membangun barak. Semua barak disiapkan dengan sihir, dan dalam waktu singkat, barisan barak logam mendarat di tanah. Dengan demikian, sebuah benteng logam besar berdiri di permukaan air luas dunia Panjia hanya dalam beberapa jam. Melihat ke bawah dari langit, benteng logam sepanjang ribuan mil ini bersinar terang di dunia yang redup ini, terutama mata tegak yang mengambang di setiap menara ilahi di benteng-benteng terapung itu. Kadang-kadang, aliran cahaya merah darah akan melintas di langit, cukup terang untuk menerangi daerah dengan radius puluhan ribu mil. Pasukan besar prajurit klan Jia memimpin sejumlah besar prajurit dan budak jenis gelap dan non-manusiawi, menginjak pelat logam dan terbang ke segala arah. Mereka menggeram satu sama lain, terus melaporkan penemuan mereka. Air tak terbatas. Pasukan frontal telah mencapai lebih dari 10.000 mil jauhnya, tetapi tetap saja, mereka tidak melihat apa-apa selain air. Bahkan tidak ada satu daun pun yang ditemukan mengambang di atas air. Sekitar 10.000 mil jauhnya dari tempat orang-orang keluarga Disi mendarat, Aoli berdiri di atas gunung es yang dia ciptakan dengan sihir. Dia menyipitkan matanya sambil melihat cermin es biru cian, yang dihiasi dengan 9 timbul naga, di depannya. Permukaan cermin beriak seperti air, di mana, Aoli melihat setiap gerakan yang dilakukan oleh orang-orang keluarga Disi itu, termasuk pemujaan logam yang turun dari langit, dan tentara yang membangun benteng logam besar di atas air. Komandan prajurit naga setinggi puluhan puluh meter, yang memiliki tubuh manusia dan kepala naga, berdiri di belakang Aoli. Mereka mengenakan baju besi berat dan jubah merah darah, dengan tangan mereka disilangkan di depan dada mereka. Kepala naga besar mereka sedikit terangkat, membiarkan aliran uap hangat keluar dari lubang hidung mereka. Mereka tampak bangga, seolah-olah mereka adalah makhluk paling kuat di seluruh alam semesta, dan tidak ada yang layak bagi mereka untuk melirik sebentar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
Setiap kali makhluk kuat di antara jenis naga keluar untuk misi dalam kelompok besar, mereka semua terlihat seperti ini. Terutama dua anggota jenis naga yang berdiri di kedua sisi Aoli, mereka adalah yang tertinggi dan terkuat di antara mereka semua, dan getaran kekuatan yang dilepaskan dari mereka sangat kuat dan prasejarah. Sisiknya berbintik-bintik, samar-samar menunjukkan tahun-tahun panjang yang telah mereka jalani. Tanduk naga mereka setajam belati, rupanya, tanduk-tanduk itu diasah oleh perkelahian dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit naga berdiri di sekitar mereka berdua juga terlihat sangat bangga, tetapi ketika mata mereka sesekali mendarat pada dua yang sangat kuat ini, pupil mereka akan menyusut dengan indah. Jejak rasa hormat, dan bahkan ketakutan, secara tidak sadar akan terlihat di wajah naga yang bangga itu juga. Ini adalah dua naga prasejarah. Di antara jenis naga, mereka memiliki gelar khusus sebagai Raja Naga, dan posisi mereka hanya sedikit lebih rendah dari Kaisar Naga. Belum lagi kekuatan sihir mereka, hanya dalam hal kekuatan fisik, kedua Raja Naga ini, yang memiliki gelar Raja Naga Gunung Mayat dan Raja Naga Laut Darah, bisa menyaingi penyihir tertinggi manusia. Raja Naga Gunung Mayat dan Raja Naga Laut Darah adalah saudara. Gelar mereka berasal dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka bantai selama beberapa tahun terakhir. Nah, aku bisa mencekik semua ayam ini sampai mati sendiri. Tunggu apa lagi? Beberapa saat kemudian, Raja Naga Gunung Mayat tiba-tiba mulai berbicara. Gunung Mayat kakekmu bisa mencekik semuanya sampai mati, sendirian, tapi aku bisa melakukannya hanya dengan satu tangan. Raja Naga Laut Darah tertawa bangga, hanya satu dari makhluk non-manusia ini yang kuat, hehe. Dia sepertinya teman lama kita, bukan? Aoli memegang tangannya di belakang, menunjukkan giginya sambil melihat cermin itu, dan menjawab, kakek, bersabarlah. Anda akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh. Aku hanya menunggu mereka menyebarkan pasukan militer mereka sepenuhnya, maka kita akan menghancurkan portal mereka dan tidak membiarkan mereka berjalan. Raja Naga Gunung Mayat dan Raja Naga Laut Darah keduanya bersinar saat mereka berkata, bunuh setiap dari mereka, hal-hal seperti itu, kami suk. Semua pemimpin prajurit naga melengkungkan sudut mulut mereka ke atas. Mereka sangat sombong sehingga mereka telah melihat pasukan klan Yu sebagai sekelompok ayam dan anjing yang rentan. Aoli mengangkat tombak panjang di tangannya, dan mengikutinya, hampir 100 komandan prajurit naga yang berdiri di belakangnya meraung bergema. Seluruh 10.000 prajurit naga berdarah murni berubah menjadi bentuk asli naga sepanjang ratusan meter, naik ke langit saat mereka memegang cakar tajam mereka ke arah air luas. Diam-diam, gelombang setinggi ribuan meter terangkat dalam sekejap mata. 10.000 prajurit naga banjir, yang tingginya lebih dari 6 meter, mengenakan baju besi berat dan memiliki pisau tajam yang dipegang di tangan mereka. Menunggang kuda bersenjata, mereka menginjak ombak itu sambil mengaum dengan gemuruh. Kekuatan naga yang kuat dilepaskan dari prajurit naga banjir ini, mengembun menjadi awan berair besar, mengembang ke udara. Ini berubah menjadi awan gelap selebar ribuan meter, melayang di langit. Sambaran petir tipis muncul dari awan gelap, sementara hembusan angin setajam bilah bertiup keluar darinya. Guntur teredam bisa terdengar tanpa akhir. Sementara itu, hembusan angin hitam berteriak menusuk telinga, dan raungan prajurit seperti guntur keluar dari lautan dalam dunia Panjia, dalam paduan suara. Formasi persegi muncul dari air satu demi satu, masing-masing dengan 10.000 prajurit. Prajurit udang, prajurit hiu, prajurit paus, kura-kura, belut listrik. Semua jenis makhluk roh jenis air berbentuk aneh bergegas ke ombak besar itu dan berbaris dengan teratur sambil melepaskan kabut tebal dan berair. Tuhan tahu berapa banyak prajurit yang dibawa Aoli ke dunia Panjia. Semua prajurit ini berada di bawah komando langsungnya, dan formasi persegi 10.000 prajurit yang tak terhitung jumlahnya berbaris sempurna di atas ombak. Tepi pasukan besar ini tidak terlihat. Ini adalah pasukan jenis air reguler di bawah komando jenis naga. Dengan kekayaan jenis naga, baju besi dan senjata yang digunakan oleh para prajurit ini semuanya bermutu luhur. Prajurit air yang dikalahkan oleh Ji Hao, Yao Meng, dan Earl manusia lainnya di dunia Pangu tidak dapat dibandingkan dengan prajurit jenis air yang dibawa oleh Aoli ini. Jenis naga itu sangat kaya, dan memiliki kekuatan tersembunyi yang luar biasa besar. Kembali ke surga kuno,
naga ilahi kuno yang kuat dulu memegang posisi penting. Setelah surga jatuh, naga serakah itu telah mendapatkan cukup banyak harta dari surga. Saat ini, berbaris di depan pasukan jenis air adalah 3.000 kereta guntur. Kereta-kereta ini dulu dikendarai oleh para dewa dari Departemen Guntur Surga kuno. Setiap kereta dikelilingi oleh petir yang menyilaukan, karena dipadatkan dari kekuatan guntur murni. Setiap kereta berukuran sekitar 300 meter, dengan 3 lapisan simbol mantra guntur seukuran tonggak yang tak terhitung jumlahnya berkilau di atasnya, melepaskan petir seukuran mangkuk. Suara mendesis menggetarkan dunia. Setelah suara menusuk telinga, sambaran guntur kadang-kadang jatuh di permukaan air, dan petir akan segera menyebar dengan cepat di seluruh air. Dalam area puluhan mil, sejumlah besar air akan menguap. Membunuh. Aoli meraung, bergegas ke kereta guntur sambil memegang tombak panjangnya. 3.000 kereta guntur merobek ruang dan muncul tepat di depan para prajurit klan Jia yang berpatroli yang menginjak pelat logam. Aliran cahaya terang tertinggal di langit. Setelah raungan Aoli, puluhan seberkas cahaya dingin diangkat oleh tombak panjang di tangannya, sementara lebih dari 10 prajurit klan Jia berlapis baja berat melolong kesakitan, dan dada mereka ditembus olehnya. Sambaran guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tombak itu dan menghancurkan kekuatan hidup yang kuat dari prajurit klan Jia ini dalam satu saat, lalu merobek tubuh mereka berkeping-keping, yang kemudian jatuh ke air. Bunuh, bunuh, membunuh. Hampir 100 komandan prajurit naga masing-masing berdiri di atas kereta guntur, memegang senjata ilahi mereka, yang telah menciptakan getaran kekuatan yang sangat besar. Mereka dengan gila-gilaan melancarkan serangan, dengan sepasang mata bercahaya berwarna merah darah. Di daerah ini, lebih dari 1.000 prajurit klan Jia dan puluhan ribu prajurit budak jenis gelap dan non-manusia sama sekali tidak memiliki kekuatan perlawanan. Mereka dipotong berkeping-keping oleh naga yang kejam ini semudah memotong melon. Ombak setinggi puluhan ribu meter menghancurkan benteng logam non-manusia, yang baru saja dibangun di atas permukaan air. Di bawah kendali para prajurit jenis air ini, ombak sebening kristal telah berubah menjadi hitam, tampak seperti gunung besar. Di benteng logam, prajurit klan Jia yang tak terhitung jumlahnya melompat ke langit, sementara puluhan ribu menara dewa bulan darah berukuran berbeda tiba-tiba mulai bersinar. Bas! Mata merah darah yang tegak mengambang di semua menara ilahi itu terbuka secara bersamaan, melepaskan aliran cahaya merah darah yang padat dengan lebar yang bervariasi, dari 3 meter hingga seukuran gunung. Lampu merah darah itu menyilaukan dan menghantam ombak yang menderu itu. Aliran merah darah meledak dan membelah gelombang itu, juga menghancurkan formasi persegi 10.000 prajurit di atas gelombang itu. Di antara prajurit jenis air itu, yang terkuat bisa menyaingi penyihir senior, sementara yang terlemah sama dengan manusia biasa. Tak satu pun dari makhluk air ini bisa bertahan dari cahaya merah darah itu. Namun, Aoli dan orang-orangnya tidak menyangka makhluk air yang lemah di bawah komando mereka ini berbuat banyak. Ribuan bola air muncul dari kejauhan, di dalamnya, aliran air melonjak, dan aroma berdarah menyebar. Sementara itu, lolongan panjang dan melengking mencapai langsung ke langit. Tekanan yang luar biasa, yang dimiliki oleh monster prasejarah, dihancurkan ke segala arah. 1, 2, 3, 100, 1000, 10.000. 10.000 gurita yang panjangnya lebih dari 90.000 meter mencapai tubuh besar mereka keluar dari bawah air. Mereka membuka mulut mereka, dan masing-masing menarik napas panjang dan dalam-dalam. Kemudian, darah dan potongan tubuh yang hancur dari para prajurit air yang terbunuh itu naik ke langit dan terbang ke mulut mereka. Setelah gurita dengan getaran kekuatan yang menakutkan ini menelan begitu banyak tubuh dan darah roh, dari tengah tubuh mereka, tentakel tembus pandang berbentuk aneh perlahan bergerak, menjangkau keluar dari air. Seiring dengan suara desir yang tahan lama dan menusuk telinga, telur transparan selebar 15 meter dilepaskan dari tentakel tengah setiap gurita raksasa. Di udara, telur-telur ini dengan cepat menetas saat mereka masih terbang, dan selanjutnya, gurita kecil sepanjang ratusan meter yang tak terhitung jumlahnya dengan getaran kekuatan sebesar penyihir senior tingkat puncak bergegas ke pasukan non-manusia sambil berteriak. Tentakel panjang itu menamparkan dan melingkar, saat ratusan ribu gurita kecil memulai pertarungan sengit melawan para prajurit non-manusia itu. Dari belakang, seberkas cahaya berapi-api melintas.
Itu adalah Feng Qinxin, saat dia berdiri di punggung burung Phoenix 7 warna, berteriak kepada Aoli, "Aoli, anak itu Ji Hao mengirim pesan. Manusia menderita banjir besar, dan banyak makhluk jenis air telah menyebabkan masalah di seluruh dunia. Apakah menurutmu kita harus membantu mereka?" Mendengar Feng Qinxin, Aoli menusuk tombak panjangnya ke dada budak non-manusia yang lemah, lalu mengayunkan lengannya ke samping dan memenggal kepala seorang prajurit salep jenis gelap. Selanjutnya, dia sedikit berhenti dan berteriak, "Bunuh," memimpin pasukannya berbaris ke tentara non-manusia. Feng Qinxin melengkungkan kelingkingnya ke bawah, lalu menyipitkan matanya dan tersenyum dingin saat dia bergumam, Aku tahu itu." "Baiklah, Liao Ji Hao yang terkasih, Anda harus berdoa untuk diri Anda sendiri. Umat manusia menderita bencana. Meminta bantuan tipe Phoenix dan naga kita tanpa membayar harga yang mahal, siapa yang akan menyelamatkan mereka secara cuma-cuma? Ayo pergi, teruslah melihat sekeliling. Saya tidak percaya bahwa tidak ada sumber daya yang berguna yang dapat ditemukan di dunia ini selain air." Di Xianmo berdiri di menara pengawas tertinggi, dengan ceroboh menghancurkan kristal merah darah di tangannya. "Ambil pasukan ekspedisi dan kembali ke dunia Pangu untuk bersiap perang." "Lelucon apa? Saya bekerja sangat keras untuk kesempatan ini. Saya memiliki kekuatan elit yang hebat di bawah komando saya sekarang. Di Xianluo, saudaraku tersayang, bagaimana aku bisa mengembalikan pasukan besar ini kepadamu?" Berbalik, Di Xianmo melihat salep non-manusia yang berlutut di tanah dan berkata dengan hambar, "Kirim pesan kembali. Kami diserang oleh jenis naga dan tipe Phoenix. Pertarungan itu intens dan kami tidak memiliki kesempatan untuk mundur." Di dunia Panzuo, 9 matahari redup melayang di langit, tampak sangat jauh dari tanah, bersinar lemah dengan cahaya redup. Di tanah, pegunungan hijau tua hampir tidak diterangi oleh sinar matahari melalui awan beracun hijau tua, seperti perbukitan, sungai, padang rumput, daerah dataran hijau gelap. Dunia ini dipenuhi dengan warna hijau tua, yang terlihat cukup meresahkan. Jenis racun yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu, diproses di bawah pengaruh hukum alam dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kemudian berubah menjadi warna hijau tua yang aneh ini. Pegunungan, bukit, sungai, dataran, medan ini umum di dunia Pangu. Di sini, di dunia Panzuo, mereka menempati sekitar 30% dunia. Di pegunungan, perbukitan, dan daerah dataran ini, hidup berbagai jenis serangga, burung, dan binatang buas beracun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melepaskan gas beracun tipis dari mulut mereka, yang telah naik ke langit dan mengembun menjadi awan beracun hijau tua yang samar. Banyak ular berbentuk aneh yang sangat berbisa telah menggeliat. Mereka mengangkat kepala mereka dari waktu ke waktu dan dengan bersemangat menyemburkan aliran kabut beracun. Berwarna-warni ke langit, menciptakan pelangi di bawah sinar matahari yang redup. Separuh lainnya dari dunia Panzuo ditempati oleh air hijau muda yang tak terbatas. Itu tampak benar-benar tidak bernyawa, dan memiliki busa berwarna-warni melayang di permukaannya. Makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya tinggal di daerah air ini, dengan segala macam racun. Makhluk-makhluk ini telah dengan gila-gilaan melahap rumput dan ganggang mengambang beracun itu, yang menggeram dengan cepat di dalam air. Makhluk-makhluk ini juga saling melahap, yang lebih besar memakan yang lebih kecil, yang ganas memakan yang ringan, dan yang hidup memakan yang mati. Sama seperti tentara di bawah komando di Xianmo, kota logam non-manusia berskala besar mengapung di laut beracun yang lengket. Komandan tentara pasukan ekspedisi dari Nethermoon, Fan Di, yang merupakan yang paling kuat di antara seluruh keluarga Fan selain Fan Hai, telah berdiri di menara pengawas di benteng logam saat ini, dengan menyenangkan menghirup udara beracun. Fan Di pucat dan kurus, dan tampak seperti zombie. Dia tertawa dengan suara mendesis menyeramkan saat dia menghancurkan kristal pesan putih di tangannya. "Bawa pasukan ekspedisi saya kembali ke dunia Pangu." Sepertinya Fan Hai telah mengalami masalah sejati. Fan Di menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Baiklah, dunia ajaib yang luar biasa. Saya baru saja dikirim oleh pasukan ekspedisi selama beberapa hari, bagaimana masalah bisa terjadi secepat ini?" Dengan bangga mengangkat kepalanya, Fan Di tertawa, "Saya suka masalah, saya benar-benar suka. Masalah berarti kematian, dan kematian.
Neter bulan yang hebat, kematian, kematian yang manis. Aku tidak sabar. Beberapa komandan prajurit Nether Moon yang berdiri di belakang Van Di dengan bersemangat membuka mata tegak mereka dan membiarkan bola kabut abu-abu melayang keluar dari mata tegak itu. Klakson serak dan dalam terdengar sementara Van Di memberikan perintahnya. Kecuali sejumlah kecil pasukan ekspedisi dari Nether Moon yang tinggal di dunia Panzuo, kekuatan utama kembali ke dunia Panbu, menunggu perintah Van Hai. Ketika kapal perang logam besar pertama bersinar dengan cahaya abu-abu putih-putih dan perlahan naik dari tanah, aliran cairan hijau tua melonjak dari 1000 mil jauhnya dan menghantam kepala kapal. Mengikuti suara mendesis, ribuan prajurit salap jenis gelap dan non-manusia yang berdiri di geladak berteriak kesakitan, saat tubuh mereka dengan cepat meleleh dalam cairan hijau tua dan berubah menjadi genangan darah hitam. Aliran cairan yang sangat beracun menyembur dari kejauhan, mengalir ke armada Nether Moon seperti hujan lebat. Formasi sihir defensif tidak dipicu, karena kapal perang logam tidak menderita kerusakan besar dari cairan beracun. Namun, prajurit jenis gelap dan budak non-manusia yang berdiri di geladak hampir musnah. Van Di dan sekelompok komandan prajurit mengangkat kepala mereka karena terkejut, dan melihat puluhan ular luar biasa perlahan mencapai tubuh mereka keluar dari air laut lengket ratusan mil jauhnya. Makhluk-makhluk besar ini berwarna-warni, dengan seluruh tubuh mereka tertutup kabut beracun hijau tua. Tidak seperti ular dan ular biasa, ular ini memiliki ekor melengkung berbentuk garpu yang tampak seperti kail. Jelas, ini adalah ular kait, terkenal dengan racun-racun mematikan mereka di dunia Pangu. Mengikuti suara gemerincing air yang aneh, ombak berwarna hijau setinggi ribuan meter naik dari lautan lengket dan beracun di dunia Panzuo. Makhluk air dan beracun berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya menginjak ombak itu, melepaskan kabut dan gas beracun, berbaris menuju pasukan non-manusia. Seekor ular kail besar sepanjang hampir 100 mil melingkar di udara, menatap Van Di. Dengan dingin dan ganas, Tuan Gonggong berkata bahwa karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Van Di menyeringai mencemooh, melihat ular kail besar itu saat dia menjawab dengan hambar, Gonggong. Gonggong memiliki seorang menteri senior di bawah komandonya yang merupakan ular kait, bernama Snake Go. Saya percaya itu Anda, bukan? Kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan anak-anak Nether Moon, bukan? Snake Go tersenyum, membuka rahangnya dan menurunkan hujan beracun saat dia mengejek, di dunia Pangu, aku tidak berani bertarung tatap muka melawanmu. Tapi ini adalah dunia Panzuo, monster non-manusia yang konyol. Ini adalah dunia Panzuo, dan kami telah tinggal di sini selama ratusan tahun. Kita lebih akrab dengan hukum alam dunia ini. Snake Go tertawa terbahak-bahak bangga, lebih penting lagi, selama ratusan tahun terakhir, kami telah menciptakan bayi menggemaskan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Suara mendengung datang dari segala arah, setelah itu, kelompok raksasa serangga beracun yang tampak seperti awan hijau tua tebal, sangat menghancurkan pasukan Van Di. Ombak naik satu demi satu, menginjak di mana, semua jenis makhluk air beracun yang telah mengolah diri mereka menjadi hewan spiritual memegang senjata kasar mereka, menunjukkan gigi tajam mereka saat mereka berbaris di sepanjang ombak. Van Di memandangi pasukan jenis air yang tangguh, mengeluarkan kristal pesan dan mengirim apa yang dilihatnya kembali ke dunia Pangu bersama dengan pesan, beritahu Van Hai bahwa saya telah mengalami masalah kecil di sini, dan mungkin tidak dapat membawa pasukan saya kembali untuk membantunya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika pasukan Van Di tiba-tiba diserang oleh pasukan jenis air di dunia Panzuo, di dunia Pansi berwarna merah karat, ombak melahap langit naik di lautan merah karat yang menempati 70 hingga 80% dari total luas dunia dan memiliki kemampuan korosif yang hebat. Makhluk air yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik tebal berdiri di atas ombak itu, dengan tunggangannya terbuka dan melepaskan aliran air korosif yang tajam. Mereka menyerang tentara non-manusia dari bulan tinggi, yang berada di bawah komando Asiudi. Kapal perang logam yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan benteng terapung logam memiliki asap samar yang membuung dari mereka dalam hujan korosif. Kapal perang dan benteng logam ini telah berkarat perlahan lapis demi lapis, dan geladak banyak kapal perang sudah berlubang di atasnya. Lebih buruk lagi, baju besi yang dikenakan oleh prajurit bulan tinggi telah melemah karena air korosif. Seorang Siudi meraung serak karena marah,
dan tanpa daya mengirim pesan kembali ke kota Liangzhou, memberitahu orang-orangnya bahwa dia dan pasukannya tidak memiliki kesempatan untuk kembali dengan selamat sama sekali. Pan Zuo, Pan Xi, Pan Li, Pan He. Kecuali dunia Panjia, di mana Aoli dan Feng Qinxin hadir, pasukan jenis air muncul di semua 11 dunia lainnya yang disediakan kepada 11 keluarga yang berkuasa oleh Disi Cha dan menjerat pasukan non-manusia itu. Bahkan tidak ada satupun prajurit non-manusia yang berhasil kembali ke kota Liangzhou. Di kota Liangzhou, semua kaisar yang berkuasa benar-benar kesal karena pesan yang mereka terima dari pasukan ekspedisi mereka di 12 dunia baru. Di kota Puban, semua orang tampak senang. Orang-orang berjalan di jalanan dengan kecepatan cepat, sambil menunjukkan senyum cerah di wajah mereka. Jingle bisa terdengar di mana-mana, saat orang-orang sibuk memenuhi setiap sudut kota Puban, dan semua orang tersenyum. Mereka menggali fondasi, membangun pilar dan dinding, melapisi rumah mereka. Banyak rumah hancur akibat banjir sebelumnya, dan saat ini, orang-orang sedang membangun kembali tanah air mereka. Sekelompok orang Majus berjubah hitam telah berjalan perlahan di tanah kota Puban dalam antrean panjang yang teratur. Mereka melambaikan pita panjang di tangan mereka sambil mengucapkan mantra berkah. Dimanapun orang Majus ini lewat, untaian kabut berwarna-warni akan naik dari lumpur lembut dan diserap oleh pita panjang mereka. Racun yang dibawa oleh hujan yang tahan lama dihilangkan oleh orang Majus ini dari istana Majus. Selain itu, magi dengan kekuatan bumi telah melemparkan sihir mereka, membuat tanah yang basah kuyup dan kering kaya dan subur lagi. Semua orang sibuk, dengan semangat dan harapan. Dari orang-orang yang sibuk ini, orang bisa mendengar hal-hal dari waktu ke waktu. Yu Chong Clan akan bersatu dengan keluarga Tusan melalui pernikahan. Pemberani pantas mendapatkan adil. Ceritakan padaku tentang itu. Untuk pria seperti Menteri Si Wenming, hanya wanita cantik seperti itu yang bisa cukup baik. Haha, aku melihat Putri Tusan dengan mataku sendiri, gadis cantik itu. Pria ini mendecakkan lidahnya dan melanjutkan, dia seperti dewi legendaris. Seperti Anda pernah melihat seorang dewi sebelumnya. Tapi, gadis itu benar-benar cantik. Saya berasumsi hanya pahlawan seperti Menteri Si Wenming yang bisa cukup baik untuk gadis seperti itu, bukan? Pikiran manusia biasa ini sederhana dan jujur. Sisi telah menghentikan kereta tak berujung dengan formasi sihir penyegelan air dan menyelamatkan banyak orang dari bencana. Oleh karena itu, semua orang sangat berterima kasih padanya. Si Wenming telah menjabat sebagai manajer Istana Majus selama ini. Dengan usahanya, Istana Majus tumbuh lebih kuat dan lebih berpengaruh, dan umat manusia telah mendapat manfaat darinya tanpa keraguan. Oleh karena itu, orang-orang juga berterima kasih kepada Si Wenming. Di mata manusia-manusia sederhana ini, Si Wenming adalah seorang pahlawan, dan dia pantas mendapatkan wanita yang sangat cantik untuk berbagi hidupnya. Mereka akan hidup bahagia selamanya, dan memiliki sekelompok bayi yang sehat dan menggemaskan. Ini adalah keinginan baik sederhana dari orang biasa. Namun, perasaan para pemimpin klan yang telah membimbing rakyatnya untuk pekerjaan rekonstruksi di kota Puban jelas jauh lebih rumit. Sisi memiliki reputasi yang bagus, begitu juga Si Wenming. Selain itu, mereka berdua telah membuat pencapaian yang luar biasa. Klan Yu Chong adalah klan manusia besar kelas atas, berasal dari garis keturunan Kaisar Xuanyuan. Klan ini bahkan bisa dihitung sebagai bangsawan. Tidak banyak manusia biasa yang tahu tentang keluarga Tusan, tetapi mana dari manusia tingkat tinggi yang tidak tahu bahwa keluarga Tusan sebenarnya sekaya naga dan phoenix. Menurut legenda, keluarga Tusan memiliki hubungan erat dengan jenis rubah langit. Orang-orang keluarga Tusan mewarisi kecerdasan dan kelicikan rubah langit, itulah alasan mengapa mereka adalah pengusaha terbaik di dunia. Tidak ada satupun klan manusia yang bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal keterampilan bisnis. Melalui akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekayaan keluarga Tusan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, sehingga orang mengatakan bahkan gudang mereka dipenuhi dengan emas. Namun yang lebih penting, keluarga Tusan memiliki pabrik tempat sendiri yang memproduksi baju besi dan senjata berkualitas baik. Namun, yang paling penting adalah setelah lelaki tua Tusan menjadi mitra Ji Hao, pengrajin dan pandai besi keluarga Tusan beruntung dipandu oleh para master klan Xiu yang dibeli Ji Hao dari non-manusia. Dengan demikian,
kualitas senjata dan baju besi yang diproduksi oleh keluarga Tusan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sumber daya keuangan yang hampir tidak ada habisnya, tambang yang tak terhitung jumlahnya, dan pabrik tempa, semua ini bersama-sama berarti bahwa keluarga Tusan dapat memiliki persenjataan sebanyak yang mereka inginkan, belum lagi fakta bahwa kualitas persenjataan itu jauh lebih tinggi daripada yang biasa. Sisi dan putranya, Si Wenming, mereka memimpin klan manusia besar kelas atas dan jaringan yang bagus. Banyak klan manusia kelas atas adalah pendukung Si Wenming. Klan manusia besar ini tidak pernah kekurangan prajurit pemberani, tetapi semua klan tidak memiliki baju besi yang kuat dan senjata tajam. Pernikahan Si Wenming dan Putri Tusan adalah pernikahan prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya dan persenjataan berkualitas baik. Ini sangat besar. Prajurit manusia yang dilengkapi dengan baik setidaknya bisa mengalahkan 5 prajurit tingkat yang sama dengan peralatan kelas rendah. Ini adalah fakta yang terbukti. Markis Chong Sisi baru saja memberikan kontribusi besar. Memang, tidak ada yang bisa bersaing dengannya dan putranya untuk reputasi sekarang. Jika Gong Gong Wuyu dan Zurong Tianming masih hidup, mungkin. Mengapa kamu menyebutkan dua idiot yang tidak berguna itu? Secara keseluruhan, setelah Yu Chong Clan bersatu dengan keluarga Tusan, anak-anak yang didorong oleh semua klan lain untuk bersaing memperebutkan tahta kaisar manusia tidak akan senang. Percakapan serupa terjadi di setiap bagian kota Puban. Orang-orang yang berada di pihak Si Wenming secara alami bahagia dan senang, mereka bahkan berjalan lebih cepat dari yang lain. Orang-orang dengan posisi netral tidak merasakan apa-apa, karena semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya mengharapkan pernikahan. Adapun orang-orang yang menentang Si Wenming, mereka telah berlari dengan cemas akhir-akhir ini, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Di Istana Tusan di kota Puban, Putri Tusan mengenakan gaun sutra putih panjang, dengan slip panjang merah hangat di bawahnya. Dia duduk tegak di kursi besar, dengan tangan di atas lututnya, sedikit menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat cantik tanpa diragukan lagi, tapi keanggunan yang ditunjukkan olehnya dari dalam lebih menarik. Dia seperti mutiara yang hangat dan sempurna dengan cahaya magis, bahkan setiap rambut dan sedikit gerakannya tampak sempurna. Si Wenming duduk di depan Putri Tusan, tampak agak pemalu. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kepalanya dan melirik Putri Tusan, lalu berbalik dan melihat beberapa tetua yang duduk di sebelahnya. Kaisar Sun sedang duduk di samping dengan beberapa tetua dalam satu barisan, mereka diundang sebagai saksi. Sisi dan lelaki tua Tusan duduk di depan kelompok saksi, menghadap Si Wenming dan Putri Tusan. Sisi tersenyum, sementara lelaki tua Tusan menyeringai sangat bahagia sehingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya saat ini. Wajah Si Wenming bergerak-gerak saat dia melirik sekilas wajah cantik Putri Tusan, lalu memutar tubuhnya di kursi, seolah-olah pantatnya terbakar, membuatnya sangat tidak nyaman. Menurut saran Sisi, karena umat manusia masih terancam oleh banjir yang lewat, seharusnya tidak ada pernikahan yang mewah. Sebagai gantinya, beberapa tetua manusia yang sangat dihormati akan diundang sebagai saksi, kemudian perjamuan sederhana berskala kecil akan diadakan untuk merayakannya. Orang tua Tusan menerima saran Sisi, dan hari ini adalah hari bagi kedua klan ini untuk bersatu dengan pernikahan Si Wenming dan Putri Tusan. Si Wenming selalu terus terang dan lugas, tetapi hari ini, dia tampak malu-malu. Dia juga tidak memiliki pikiran yang jernih saat ini, karena dia bahkan tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Di luar gedung, Men-Men memegang tangan Yemo Sanye, sementara mereka berdua diam-diam berdiri di dekat pintu, menyandarkan kepala dan menatap wajah Tusan Princess yang memerah. Beberapa saat kemudian, Yemo Sanye terkekeh dan berkata, "Paman Si Wenming pemalu, hehe." Sangat menarik. Men-Men tertawa, menamparkan pantat Yemo Sanye dan menjawab, "Kita akan lihat apakah kamu akan malu juga ketika kamu menikah." Men-Men menamparkan pantatnya begitu keras sehingga hampir membuat Yemo Sanye melompat dari tanah. Dia berbalik, menjulurkan matanya dan menatap Men-Men. Men-Men dengan ceroboh kembali menatap Yemo Sanye, seolah-olah tidak terjadi sama sekali. Saat kedua gadis ini hendak memulai perkelahian yang tidak begitu intens, suara ganas datang dari kejauhan. "Putri Tusan, aku sayang sekali sama kamu. Tapi hari ini, kamu menikahkan dirimu dengan orang lain." Bersambung.